Shalom anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Juni di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang periodisasi berdasarkan geologis dan periodisasi berdasarkan arkeologis. Hari ini kita akan membahas periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian dapat mendeskripsikan periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan pada masa praaksara. Periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Pada periodisasi ini didasarkan atas perkembangan kehidupan manusia pada masa praaksara. Berdasarkan hal tersebut, maka masa praaksara dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, serta masa perundagian. Nah, bagaimana perkembangan manusia pada masa-masa tersebut? Bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan hidup? Dan bagaimana hubungan antar mereka dalam membentuk kelompok? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu makanan dibagi menjadi dua tingkat, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa berburu makanan tingkat sederhana diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum. Manusia yang hidup pada masa ini masih sangat rendah tingkat peradabannya. Mereka hidup mengembara, pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya sebagai pemburu binatang dan penangkap ikan. Di samping itu, mereka juga meramu, yakni mencari dan mengumpulkan makanan. Jenis makanan yang dikumpulkan misalnya ubi-ubian, buah-buahan, dan daun-daunan. Kehidupan ekonomi. Kehidupan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana masih sangat bergantung pada alam. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara berburu hewan dan mengambil umbi-umbian, buah-buahan, serta dedaunan yang ditemukan di sekitar lingkungan mereka. Jika sumber makanan di sekitar tempat mereka menipis atau sudah habis, mereka berpindah ke tempat yang lain. Kehidupan sosial. Mereka selalu berpindah-pindah tempat mencari tempat tinggal baru yang banyak terdapat binatang buruan dan bahan makanan. Tempat yang mereka pilih ialah di padang-padang rumput yang diselingi dengan semak belukar dan yang sering dilalui oleh binatang buruan. Kadang-kadang mereka memilih tempat tinggal di tepi pantai sebab di situ mereka dapat mencari kerang dan binatang-binatang laut lainnya. Kehidupan budaya. Pada masa ini, manusia sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu atau tulang dan kayu. Alat-alat tersebut antara lain alat-alat batu inti terdiri dari kapak perimbas, kapak penetap, pahat genggam, dan kapak genggam. Alat serpi yang digunakan untuk pisau, peraut, gurdi, mata panah, dan untuk menguliti umbi-umbian. Dan yang terakhir, alat dari tulang dan kayu. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan semasa zaman Mesolitikum. Kehidupan manusia pada masa-masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Manusia mulai hidup menetap walaupun hanya untuk sementara waktu dan mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana. Selain itu, tampak kegiatan-kegiatan manusia yang menghasilkan sesuatu yang belum dicapai pada masa sebelumnya, seperti lukisan dan dinding gua atau dinding karang.
Pada kehidupan ekonomi, manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang. Caranya yaitu menebang hutan, kemudian membersihkan dan menanaminya. Beberapa kali tanah ladang itu dipergunakan dan setelah dirasakan kesuburannya berkurang, maka mereka pindah ke tempat yang lain. Selain berladang, mereka juga memelihara dan mengembangbiakkan binatang. Kehidupan sosial. Kehidupan manusia pada saat ini masih melakukan pemburuan hewan, menangkap ikan, mencari kerang, dan mengumpulkan makanan dari lingkungan di sekitarnya. Dan mereka tinggal di dalam gua. Biasanya, gua yang dipilih adalah gua yang letaknya cukup tinggi, yaitu di lereng bukit dan dekat dengan mata air. Kehidupan budaya. Selama mereka bertempat tinggal di gua, mereka melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup. Lukisan-lukisan tersebut dibuat dengan cara menggoreskan pada dinding atau memberi warna merah, hitam, dan putih. Bentuknya berupa gambar tangan, binatang, dan bentuk lainnya. Contohnya pada gambar yang ada di slide. Gambar tersebut adalah lukisan cap tangan pada dinding yang terdapat di Gua Tewe, Kutai Timur. Lukisan dinding gua menandakan berkembangnya kepercayaan manusia pada masa itu. Misalnya, cap tangan dengan latar belakang warna merah mengandung arti kekuatan perlindungan untuk mencegah roh jahat, dan cap-cap tangan yang jarinya tidak lengkap sebagai tanda berkabung. Pada masa ini, kemampuan manusia membuat alat-alat atau perkakas-perkakas mengalami kemajuan. Alat-alat bantu yang dibentuknya menjadi lebih halus daripada masa sebelumnya. Contohnya ada kapak Sumatera, yaitu batu kerakal yang dibelah tengah sehingga satu sisinya cembung halus dan satu lainnya kasar. Terus ada alat tulang sampung, yaitu alat yang terbuat dari tulang dan tanduk yang digunakan sebagai penggali umbi-umbian. Yang kedua, masa bercocok tanam. Setelah tahap hidup berburu dan mengumpulkan makanan dilampaui, manusia memasuki suatu masa kehidupan yang disebut masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Nah, pada masa ini peradaban manusia sudah mencapai tingkat kehidupan yang cukup tinggi. Kehidupan ekonomi. Manusia sudah mampu mengolah alam untuk memenuhi kehidupan mereka. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara membabat hutan dan semak belukar untuk ditanami berbagai jenis tanaman, sehingga terciptalah ladang-ladang yang memberikan hasil pertanian. Selain bercocok tanam, mereka juga mengembangbiakkan binatang ternak seperti ayam, kerbau, dan hewan ternak lainnya. Manusia pada masa bercocok tanam diperkirakan sudah melakukan kegiatan perdagangan yang bersifat barter. Barang yang ditukarkan adalah hasil cocok tanam, hasil kerajinan tangan, dan hasil laut. Kehidupan sosial. Mereka hidup menetap di suatu tempat secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Perkampungan terdiri atas tempat tinggal sederhana dan dipimpin oleh kepala kampung. Kepala kampung merupakan tokoh yang disegani, dihormati, dan ditaati oleh penduduk kampung yang dipimpinnya. Kegiatan-kegiatan dalam kehidupan perkampungan juga bertujuan untuk mencukupi kebutuhan bersama, mulai diatur dan dibagi antar anggota masyarakat. Kehidupan budaya. Pada masa bercocok tanam, manusia semakin mahir membuat berbagai alat atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan sudah dibuat halus dan fungsinya beraneka ragam.
Ada yang berfungsi untuk kegiatan sehari-hari, ada pula yang berfungsi sebagai perhiasan, dan juga ada yang berfungsi sebagai alat upacara keagamaan. Alat-alat tersebut antara lain kapak persegi yang digunakan untuk mengerjakan kayu, menggarap tanah, dan alat upacara keagamaan. Kapak lonjong yang digunakan sebagai cangkul untuk menggarap tanah dan sebagai kapak biasa. Ada pula gerabah dan alat pemukul kulit kayu yang digunakan untuk memukul kulit hingga halus, dan yang terakhir, perhiasan berupa gelang dari batu atau kulit kerang. Yang ketiga, pada masa perundagian. Masa perundagian merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali yaitu undagi, yang artinya adalah seseorang atau sekelompok orang atau segolongan orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu. Misalnya, pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, atau pembuatan sampan. Pada masa perundagian ini diperkirakan semasa dengan zaman perunggu. Pada masa ini, peradaban manusia sudah maju tingkatannya, dan teknologi pembuatan alat-alat atau perkakas jauh lebih baik atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelumnya. Kehidupan ekonomi. Kegiatan kehidupan pada masa ini tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan pertanian di ladang dan di sawah masih tetap dilakukan. Munculnya golongan masyarakat yang memiliki keterampilan tertentu menyebabkan teknologi berkembang pesat. Barang-barang yang dipertukarkan semakin beragam, seperti alat pertanian, perlengkapan upacara, dan hasil kerajinan. Kehidupan sosial. Masyarakat pada masa perundagian hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan teratur. Perkampungan ini terbentuk dari bersatunya beberapa kampung sehingga jumlah kelompok penduduk bertambah banyak. Masyarakat tersusun dalam kelompok yang beragam. Ada kelompok petani, ada pedagang, ada pula kelompok undagi atau pengrajin atau tukang. Kehidupan budaya. Pada masa perundagian, manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan terbuat dari logam yang digunakan untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga, perhiasan, dan sebagai alat perlengkapan upacara dan pemujaan. Pada masa ini berbagai seni bidang seperti seni lukis, seni ukir atau pahat, seni patung, dan seni bangunan yang mengalami perkembangan. Pada masa ini kepercayaan yang berkembang melanjutkan kepercayaan pada masa sebelumnya. Masyarakat meyakini bahwa arwah nenek moyang berpengaruh terhadap perjalanan hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, arwah nenek moyang harus selalu dihormati dengan melaksanakan berbagai upacara. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian mengerti dan kalian pahami. Jika ada materi yang belum jelas, kalian boleh komen di kolom komentar atau chat langsung di WhatsApp pribadi Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.